Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Yohanes Tio MP dari Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Saya bergabung dengan Universitas Udayana tahun 1990, tepatnya pada tanggal 1 Maret di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian atau PSTP saat itu. Sampai saat ini tetap masih setia pada Universitas Udayana dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi untuk kemajuan Universitas Udayana. Saya lahir dari dua orang tua saya, yaitu Bapak almarhum Yosef Mudiran dan Maria Bernadetta Parinem pada tanggal 16 Oktober 1963 di kota kecil di Yogyakarta, yaitu di Sleman. Tepatnya kalau dari kampung, saya dari Daratan, Kelurahan Sendangharum, Kabupaten Sleman. Dan saya ada di bawah lereng Gunung Merapi dan juga di tepian Kali Progo. Kemudian saya beristri dengan Dr. Anda Anna Maria Harisistiani, MPD, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu satu Clara Lintang Sistio Andari, SE Empar, dan satu lagi Maria Wulan Sistio Astari, SHM Kenotariatan, yang barusan ujian kenotariatannya baru beberapa hari yang lalu. Saya mulai menekuni dunia pendidikan karena latar belakang dari bapak saya adalah seorang pendidik. Juga kakak-kakak ibu saya hampir semua sebagai pendidik. Jadi saya tertarik menekuni dunia pendidikan dan saya mulai sekolah dari TK, kemudian SD masih di kampung, di SD Kanisius Klepu, Yogyakarta. Kemudian SMP saya lanjutkan di SMP Kanisius Klepu, Yogyakarta juga. Namun begitu SMA saya tidak mau jadi orang kampung, maunya jadi anak kota. Pindah di SMA Negeri 4 Yogyakarta mulai tahun 1979 sampai 1982. Kemudian berusaha melanjutkan keinginan karena latar belakang keluarga saya selain guru juga sebagai petani. Saya ingin mengembangkan pertanian, masuklah pada program studi mekanisasi pertanian Universitas Gadjah Mada dan masuk tahun 1982 sampai dengan 1989, tepatnya pada bulan Februari. Jadi saya termasuk mahasiswa yang lama lulus untuk S1-nya. Namun di S2 dan S3 saya selesaikan secara tepat waktu. S2 saya juga masih di mekanisasi pertanian Universitas Gadjah Mada. Dan saya lulus selama 2,5 tahun. Dan sebagai lulusan terbaik wisuda saat itu dan juga cum laude. Karena nilai B-nya cuma 1 dari semua mata kuliah. Di S3 pun juga terulang demikian. Hal yang sama. Saya juga terpilih sebagai lulusan terbaik dan cum laude. Karena lulus saya cuma 3,5 tahun di IPB. Dengan itu berarti saya tetap konsisten ada di bidang mekanisasi pertanian atau keteknikan pertanian. Setelah saya bergabung di Universitas Udayana ini sebagai dosen, diawali dengan sekretaris bagian saat itu, bagian teknik pertanian, kemudian menjadi ketua bagian teknik pertanian tahun 2000 sampai 2003. Kemudian karena saya melanjutkan S3 di IPB, balik lagi ditunjuk sebagai ketua program studi teknik pertanian tahun 2010 sampai 2013. Setelah itu diajak teman untuk bergabung menjadi wakil dekan 3, ngurusi bidang kemahasiswaan dari 2013 sampai dengan 2017. Dari 2017 sampai 2021 lagi-lagi disuruh
ngurusin bidang keuangan dan sumber daya manusia. Jadi saya praktis tidak jadi pimpinan baru dari 2022-2023 ini. Dan juga selalu dipercaya masih terlibat dalam sebagai reviewer usulan pengabdian masyarakat ataupun usulan penelitian dari dosen di lingkungan Universitas Udayana dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian saya sebagai staf pengajar di program studi teknik pertanian dan biosistem itu dipercaya dalam bidang-bidang basic science dan bidang engineering. Di bidang basic science saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah kalkulus, matematika teknik, ilmu pertanian dan biosistem, serta mekanika fluida. Kemudian di basic engineering saya dipercaya mengajar kekuatan bahan, kemudian pindah panas, rancangan teknik, dan di bidang engineering yang merupakan core terakhir dari seorang sarjana teknik pertanian, itu saya dipercaya mengampu mata kuliah perbengkelan, alat mesin pertanian, teknik pengolahan limbah pertanian. Sedangkan untuk memperkuat diri saya untuk proses pengajaran ataupun proses tridharma perguruan tinggi, saya aktif melakukan pengembangan keilmuan. Kalau di bidang penelitian, saya selalu aktif melakukan proses pengembangan Low External Input on Sustainable Agriculture atau LESA, terutama pada budidaya hortikultura yang saya tumpang sarikan dengan tanaman buah-buahan. Ada jeruk, apokat, ataupun kopi. Sedangkan tanaman hortikulturanya yang saya tekunin sampai saat ini adalah tanaman kentang. Baik itu tanaman kentang bibit ataupun kentang konsumsi. Termasuk juga cabai, bunga gemutir, mentimun yang barusan saya lakukan tahun ini. Dan juga tanaman seperti tomat, kobis. Dan aktif melakukan penelitian di desa Candi Kuning dan Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Kemudian Desa Belacan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dan Desa Marga Tengah, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Sedangkan pengabdian masyarakat saya fokuskan untuk pemberdayaan petani, untuk produksi sarana budidaya, terutama pupuk. Jadi saya mengembangkan pupuk organik, terutama kompos dan biourin dari limbah peternakan sapi, babi, ataupun dari ternak ayam. Yang kemudian pupuk tersebut saya gunakan sebagai bahan utama untuk penyihatan lahan pada budidaya hortikultura dan tanaman buah-buahan tersebut. Sehingga dari tahun 2000, semenjak saya lulus 2007 sampai sekarang saya selalu mendapatkan hibah-hibah penelitian dari Dikti yang berupa Strasnas, PSNI ataupun hibah hilirisasi, dan juga hibah Invensi Udayana. Dan juga untuk pengabdian saya mendapatkan hibah IBM namanya. Dan hibah-hibah pengabdian dari Universitas Udayana. Itu untuk mendukung karier saya. Karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan riset saya dan pengabdian masyarakat yang bertopikkan tentang LESA, maka pada kesempatan orasi ilmiah ini saya menampilkan judul pengembangan LESA untuk penyihatan lahan dataran tinggi. Hal ini berdasarkan penelitian yang saya lakukan dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan ada di beberapa desa ya dataran tinggi yang mungkin boleh dikatakan hampir separuh dari Provinsi Bali untuk budidaya tanaman kentang yang paling utama. Karena saya memang mengembangkan budidaya kentang. Kenapa begitu? Karena kentang di Bali itu hampir 90% adalah dari Jawa. Kemudian ada beberapa tanaman lainnya
untuk mendukung budidaya yang ada di Kintamani, terutama saya melihat terjadinya penurunan kualitas dan produktivitas tanaman jeruk di Kintamani. Dalam 3 tahun terakhir ini saya aktif di Kintamani memang, karena bergeser dari Candi Kuning ke Kintamani. Itu kenapa Lesa? Itu karena saya pengen menjawab isu-isu yang ada, terutama isu ketahanan dan keamanan pangan, karena Bali merupakan pintu pariwisata utama di Indonesia. Jadi banyak wisatawan yang memerlukan pangan sehat dan kontinu. Yang kedua adalah budidaya secara berwawasan lingkungan dan kontinu, sehingga terjaminlah pangan secara kontinu. Itu. Dan dari hasil-hasil penelitian saya dengan Lesa System ini mampu menjawab, satu, terjadi perbaikan sifat fisik tanah, terutama satu, peningkatan porositas yang berdampak pada satu adalah meningkatnya jumlah air yang bisa ditahan oleh tanah. Yang kedua, meningkatnya jumlah air hujan yang masuk ke dalam tanah, sehingga erosinya turun dari 36 ton per hektar per tahun menjadi sampai 12,5 ton per hektar per tahun. Itu dari perubahan fisik. Kemudian dari perubahan kimia, ini terjadi perubahan yang sangat gratis, karena dengan pupuk kompos dan biourin itu mampu menghemat biaya produksi budidaya 40-60%, karena kesuburan tanahnya meningkat secara baik, jadi kandungan unsur hara mikro dan makro meningkat, KTK-nya meningkat, pH tanahnya menjadi baik, dan juga terjadi penurunan kandungan residu logam-logam berat di lahan yang berdampak pada penyehatan lahan akibat perbaikan sifat biologi tanah. Di sisi lain, dengan sistem Lesa ini juga terjadi perbaikan produksi. Perbaikan produksi ini dari catatan saya terakhir, kentang itu mampu diproduksi meningkat dari setahun awal 2009 sekitar 17 ton per hektar, sekarang sudah sampai 32 ton per hektar. Dengan kualitas saat ini sudah hampir 25% adalah kentang kualitas super atau berat di atas 200 gram. Kemudian cabai mampu dipanen lebih dari 5 bulan. Bunga gumitir bisa dipanen sampai 20 kali. Kemudian timun barusan panen kemarin, produksinya bisa 1,5 kali lipat dari petani dari budidaya tanpa dengan Lesa System. Hal ini, perbaikan kualitas produksi dan jumlah produksi, menyebabkan keuntungan petani itu meningkat secara tajam, bisa 1,5 kali lipat. Dan dampaknya juga terjadi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal lain yang positif dampak sosialnya adalah terciptanya pekerjaan baru, terutama untuk memproduksi pupuk secara mandiri. Dan juga terjadi pemasaran produk di kalangan petani. Manfaat utama dari kegiatan pengembangan keilmuan saya yang dirangkai dari kegiatan riset ini, pertama, untuk petani jelas terjadi peningkatan aspek sosial dan ekonomi. Kemudian juga tercipta lapangan kerja baru bagi alumni Udayana. Kenapa begitu? Karena saya selama ini dalam penelitian selalu melibatkan alumni. Yang dulu alumni itu selalu mencari pekerjaan jadi pegawai, sekarang mungkin sudah lebih dari 10 orang yang saya bina menjadi petani, dan pendapatannya alhamdulillah. Yang baru 1 tahun itu sudah di atas 5 juta. Yang sudah lebih dari 3 tahun itu sudah lebih dari 30 juta per bulannya. Jadi alumni yang saya didik itu ada yang melakukan
pengembangan peternakan, ada yang budidaya jeruk, ada juga yang mengembangkan pembibitan. Dan juga dari prestasi itu juga ada salah satu alumni yang dipilih menjadi petani teladan yang sudah belajar ke Jepang. Dari alumni saya. Itu untuk alumni. Kemudian untuk institusi, saya saat ini juga sedang melakukan kegiatan riset MBKM. Jadi melibatkan calon alumni untuk kegiatan penelitian saya. Dengan saya dikukuhkan sebagai guru besar saat ini, pada hari ini, maka saya memiliki suatu komitmen yang saya rangkai dengan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadi insan yang lebih berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan bidang keteknikan untuk pemberdayaan mahasiswa, alumni, petani, dan stakeholder perguruan tinggi yang lain. Misinya adalah mengembangkan riset, terutama pengembangan riset sistem yang didukung oleh pengembangan produksi pupuk organik, baik kompos ataupun biourin. Yang kedua adalah misinya adalah mendidik alumni menjadi wirausahawan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia pertanian. Yang ketiga, membangun kerjasama secara intensif dengan stakeholder baik dari instansi pemerintah ataupun dari industri yang bergerak di bidang pertanian. Akhir kata, demi Udayana, demi Fakultas Teknologi Pertanian, dan demi masyarakat umum, maka saya melakukan syukur dan terima kasih. Dan jayalah Udayana, dan jayalah FTP, dan tetap berkaryalah Udayana untuk masyarakat dan industri. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.